Perkenalkan, nama saya Wabi Sanusi, dari SMK Negeri 8 Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan salah seorang rekan kerja saya, yaitu Pak Riki Karisma. Dia mengampu mata pelajaran produktif TKR. Kemudian di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas. Nah, gimana Pak Riki, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Covid. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Pak, ya. Ya. Sebelum menjalankan praobservasi di kelas ataupun supervisi akademik, adapun tujuan percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran, kemudian yang akan Bapak nanti lakukan, Pak, ya, dan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, kemudian agar Bapak lebih siap untuk menjalankan supervisi akademik, sehingga Bapak dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Kemudian, Pak, ada beberapa pertanyaan mungkin, Pak, ya, yang akan saya tanyakan terkait tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kira-kira nih, apa yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran ini, Pak, tujuannya? Untuk tujuan di mata pelajaran SASIS ini, khususnya di sistem REM, yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat mengenal komponen dari sistem REM. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membongkar dan memasang komponen REM. Ya. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat melakukan pemeriksaan pada sistem REM itu sendiri. Ada 3 tujuan, Pak, ya. Ada tiga tujuan, yaitu mengenal tentang sistem REM, kemudian membongkar dan juga memasangkan kembali sistem REM ataupun komponennya, kemudian melakukan pemeriksaan komponen REM, gitu, Pak, ya. Iya, iya. Nah, kemudian, Pak, selanjutnya bagaimana sih atau bagian mana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran ini, Pak? Ya. Kalau untuk pengembangan yang hendak saya kembangkan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama adalah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuan yang ingin dikembangkan yaitu peserta didik bisa mengenal, kemudian memahami komponen yang ada pada sistem REM, beserta tentunya fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Kemudian kalau keterampilannya, peserta didik agar bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap komponen sistem REM. Gitu ya. Jadi ada 2, Pak, ya. Ada dua yang akan dikembangkan, yaitu mengenai keterampilan dan pengetahuannya. Ya. Saya ingin mengetahui, Pak, nih, rancangan atau rencana Bapak nih, dari segi model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran apa yang ingin Bapak lakukan setelah saat nanti pembelajaran di kelas, Pak? Nah, untuk strategi yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita lihat berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga nanti akan dibagi kelompok dengan dilihat berdasarkan kesiapan dari belajar siswa tersebut. Tentunya kita juga harus memperhatikan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan siswanya. Kemudian untuk model pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, kemudian metodenya siswa mempraktikkan apa yang sudah dipelajari, kemudian dipresentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lain. Oh, begitu ya. Jadi strateginya ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya. Kemudian adapun mungkin model yang akan digunakan yaitu PBL, Pak, ya. Problem based learning, Pak, ya. Nah, kemudian setelah itu akan dipraktikkan dan didiskusikan secara kelompok, begitu, Pak, ya. Ya, bagus sekali, Pak, ya. Nah, kemudian mungkin ada tidak, Pak, media apa yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran ini, Pak? Nah, karena nanti kita mengacunya pada pengetahuan dan keterampilan, tentunya kita juga harus mempersiapkan pembelajaran ini. Yang pertama manual booknya, kemudian laptop, proyektor, media interaktif, dan bahan praktek. Ya. Jadi adapun mungkin media yang akan nanti dipergunakan untuk proses pembelajaran, gitu ya. Yeah. Nah, kemudian, Pak, kira-kira nih
kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan juga di kelas apa mungkin Pak? Nah, untuk melaksanakan pembelajaran tersebut nanti akan dilaksanakan hari Rabu, itu di kelas 11 TKR 2. Ya, jadi pada hari Rabu Pak ya, Ya, di pada hari kelas Rabu. 11 TKR. Ya. Ya. Nah, kemudian Pak, baiklah kalau begitu mungkin saya akan nanti datang Pak di Ya. kelas Bapak Pak ya, pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran, kemudian untuk supervisi akademik dan melakukan observasi. Kemudian setelah melakukan observasi, kita nanti akan adakan percakapan Pak ya, percakapan lagi pasca observasi dengan ditemani nanti pengajar praktik saya nih Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan nih setelah melakukan percakapan pra-observasi ini Pak? Nah, yang saya dapatkan setelah melakukan percakapan pra-observasi ini yaitu saya menjadi ada gambaran bagaimana untuk melakukan pembelajaran yang baik agar peserta didik mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi ada gambaran Pak ya, Ya, jadi supaya mungkin nanti pada saat proses pembelajaran siswa itu dapat memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik Ya. Pak ya. Nah, baik Pak, setelah melakukan percakapan pra-observasi ini Pak, nanti kita akan bertemu lagi Pak ya, dalam proses observasi, dan setelah ya itu kita akan mengadakan percakapan pasca observasi Pak ya. Nah, mungkin percakapan pra-observasi pada kali ini bersama Bapak Riki Karisma ya sudah selesai. Nanti kita akan berjumpa lagi di observasi dan juga obrolan ataupun percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Sama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tulis dulu. Siap, gerak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dalam hati dulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya. Aar, Adit, Tia, Andi, Angga, Aris, Deva, Dian, Dimas, Dindin, Farid, Gema, Hafid, Hendrik, Isan, Sakit. Mitra, Januar, Muhammad Pasya, Muhammad Arli, Muhammad Sahid, Muhammad Rizky, Radit, Raihan, Reski, Rijal Agustian, Rijal Jainuddin, Robi, Rudi, Sahrul, Teguh, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem rem. Nah, sebelum mulai ke materi, Bapak mau tanya dulu ke kalian, apa itu sistem rem? Menambah keamanan. Oke, bagus. Nah, tujuan setelah kita melakukan pembelajaran sistem rem ini yaitu agar kita tahu bagaimana cara merawat komponen dari sistem rem, kemudian fungsi dari komponen sistem rem itu apa saja, dan bagaimana cara melakukan pemeriksaannya. Nah,
Eh, untuk pembelajaran hari ini, jadi nanti Bapak akan ngasih materi, kemudian kalian setelah diberikan materi itu langsung melakukan praktik. Jadi nanti dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan diberikan job sheet-nya atau lembar kerjanya, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang diberikan. Paham? Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada fungsi dari sistem rem. Yang pertama itu untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat. Jadi sistem rem itu bukan untuk menghentikan, tapi untuk mengurangi kecepatannya dulu, baru kendaraannya bisa berhenti. Kemudian yang kedua itu memungkinkan parkir di tempat yang menurun atau menanjak. Dan yang ketiga itu berfungsi sebagai alat keselamatan dalam berkendara. Nah, secara garis besar, sistem rem itu ada 2. Ada sistem rem tromol, ada sistem rem diafragma. Nah, kita akan bahas dulu tentang sistem rem tromolnya. Di sini ada beberapa komponen dari sistem rem tromol. Yang pertama ada tromorem, terus silinder roda, kampas rem, sepatu rem, dan backing plate. Kita lihat dulu tromorem itu fungsinya untuk apa. Jadi tromorem atau brake drum itu terbuat dari besi tuang, dan kanvas akan menekan tromol pada saat pedal remnya diinjak. Nah, gesekan antara kanvas dan tromol itu akan menyebabkan panas pada tromol. Itu suhunya bisa mencapai 200 sampai 300 derajat Celcius. Jadi di dalam sistem rem itu ada perubahan energi dari energi gerak menjadi energi panas. Itu karena adanya gesekan antara kampas rem dengan tromol. Nah, kemudian yang kedua adalah silinder roda. Nah, ini bentuk silinder roda. Jadi silinder roda itu dia sistemnya hidrolik. Pada saat pedal rem diinjak, maka si silinder roda akan mengembang untuk mendorong sepatu rem dan kanvas rem menuju ke tromolnya. Kemudian kampas rem. Nah, untuk kampas rem dia terpasang di sepatu rem. Ini gambarnya. Jadi dia terpasang di sepatu rem. Sepatu remnya akan menempel ke silinder roda. Jadi pada saat pedal rem diinjak, silinder roda akan mengembang dan mendorong kampas. Kemudian yang keempat adalah sepatu rem. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau kampas rem itu yang saling bergesekan dengan tromolnya, kalau sepatu rem itu dudukan untuk kampas remnya. Dan yang terakhir backing plate. Di gambar backing plate-nya, backing plate terbuat dari baja press. Pada sistem rem, sepatu rem terkait pada backing plate. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, backing plate juga bisa disebutkan ini sebagai dudukan dari semua komponen sistem rem. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada tidak? Tidak. Nah, kita lanjut ke cara kerjanya. Kita lihat di sini ada pergerakan dari sepatu rem. Yang warna hijau itu sepatu rem, yang warna abu itu kanvas remnya, yang warna putih itu tromolnya. Jadi pada saat pedal remnya diinjak, si silinder roda akan menekan sepatu rem atau mendorong sepatu rem, dan kanvas rem akan menekan ke
romonya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan. Pemeriksaan terjaring. Pasang kembali roda yang telah dilepas dan kencangkan bal roda. Setelah terpasang, putar roda sampai beberapa putaran dan tekan pedal rem. Pastikan roda dapat berhenti setelah pedal rem ditekan. Untuk pemeriksaannya. Kemudian untuk pembongkaran. Membongkar rem tromol. Buka roda dengan mengendorkan baut-baut pengikat roda dan buka tromol. Lepaskan kanvas rem dengan membuka penguncinya terlebih dahulu. Selanjutnya, buka komponen-komponen rem tromol yang ada dan lepaskan kabel rem tangan. Jika unit rem tromol kotor, lakukan pembersihan dengan menggunakan kuas atau seterusnya. Itu untuk pembongkaran sistem rem tromol. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Silakan kalau ada yang ditanyakan bertanya dulu sebelum nanti kita ke praktik. Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke praktik. Jadi nanti untuk praktiknya dibagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 itu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan dari komponen sistem rem. Nanti ikuti instruksi yang ada di lembar kerjanya. Kemudian untuk kelompok 2 itu membongkar, kemudian menyebutkan komponen dan memasang lagi. Dan kelompok 3 itu hanya menyebutkan komponennya saja. Jadi nanti dibagi 3 kelompok, masing-masing nanti acuannya ke lembar kerja atau ke job sheet-nya. Paham? Oke, kita bagi dulu kelompoknya. Sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada yang 5, ada yang 4. Untuk kelompok 1 Dian, kemudian Henry, Ihsan, berarti Indra, Januar, dan Budi. Untuk kelompok 2 Aan, kemudian Andi, Deva, Muhammad Pasya, Raihan, kelompok 2, dan Sahrul. Nah, berarti yang sisanya adalah kelompok
3. Silakan ambil job sheetnya per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan 2 nanti di unit, untuk kelompok 3 di sini. Jadi untuk kelompok 1 nanti di unit yang mobil L3 itu ada kunci roda sama alat ukurnya. Untuk kelompok 1, yang kelompok 2 yang di sebelah kiri. Untuk kelompok 3 di sini di meja. Silakan ke jobnya masing-masing. Silakan diskusi, nanti beres diskusi kurang lebih 10 menit. Terus nanti presentasikan ke depan. Nanti pada saat presentasi, kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalian bertanya ke teman yang sedang presentasi.
Siap? Siap. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan 3 perhatikan. Kalau ada yang ditanyakan nanti kalian bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Indra. Kami akan mempresentasikan hasil-hasil pemeriksaan langkah-langkah kegiatan. Langkah 1, langkah pelepasan atau pembongkaran sistem rem. Lepas roda terlebih dahulu, kemudian bongkar tromo, buka pintu kunci rem, buka pegas pengembali, dan buka sepatu rem. 2. Pemeriksaan komponen sistem rem. Ukur ketebalan kampas rem. Hasil pengukuran 1 mm. Ketebalan minimum 1 mm, ketebalan standar 6 mm. Dan pengukuran kesimpulan masih bagus. Ukur diameter dari tromo. Diameter maksimum 230,6 mm, diameter standar 228,6 mm, dan hasil pengukuran 229,6 mm. Kesimpulan masih bagus. Pemeriksaan hubungan pelapis sepatu dan tromo rem. Hasil pemeriksaan masih bagus. Tanpa rem harus diganti. Pemeriksaan backing plan. Hasil pemeriksaan bagus. Pemeriksaan master rem dan oli rem. Hasil pemeriksaan bagus, tidak ada kebocoran. Pemeriksaan tinggi pedal rem dari lantai 154,7 sampai 164,7 mm. Hasil pengukuran 119,9 mm. Kesimpulan harus di setel. Pemeriksaan gerak bebas pedal rem. Gerak bebas pedal rem 3 sampai 6 mm. Hasil pengukuran 4 mm. Kesimpulan bagus. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Ada yang tanyakan, boleh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nama saya Raihan Sonti. Ingin menjelaskan langkah-langkah pelepasan dan pembongkaran sistem rem. Pertama-tama membuka baut roda, membuka tromo, membuka pintu kunci, melepas pegas, lalu membuka kapas, lalu penyebutan pemeriksaan secara visual komponen sistem tromo, kampas rem, pintu kunci, silinder roda, sepatu rem, lalu pegas kembali. Lalu langkah pemasangan komponen sistem rem, memasang kampas rem, memasang pegas, memasang pintu kunci, memasang tromo, memasang roda, lalu memasang baut roda. Dari kesimpulan yang kami diskusikan, berdasarkan hasil pemeriksaan semua komponen masih bagus. Ada yang mau bertanya nggak kelompok 2?
Bagaimana cara menyetel kampas rem? Dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sistem rem stuck intinya nama komponen tromol, lifting led, kampas rem, sepatu rem, silinder roda, komponen untuk mengurangi kecepatan, led untuk mengaitkan semua komponen, kampas rem untuk menekan kampas rem ke tromol, sepatu rem untuk membantu mendorong kampas rem, silinder roda untuk menekan sepatu roda ke tromol, pengunci untuk mengunci sepatu rem, pengembali untuk mengembalikan sepatu roda keadaan semula. Ada yang bertanya nggak? Kelompok 1, 2, kelompok 3? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemeriksaan, kemudian tadi pengecekan pengukuran, jadi kalian dapat simpulkan bahwa sistem rem yang kalian periksa itu masih layak untuk digunakan. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang ditanyakan tidak berkaitan dengan sistem rem? Ada Pak? Ada Bang? Nah, orang mau tanya setelah mengikuti pembelajaran sistem rem ini, bagaimana perasaan kalian selama melakukan pembelajaran? sangat senang. Sangat senang. Jadi bisa Kemudian apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? saat pemasangan dia Pak, pemasangan Dan saat pemasangan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan sistem rem di kendaraan, khususnya ini rem tromol. Nah, untuk pertemuan selanjutnya
kita akan bahas tentang sistem rem Takram. Jadi nanti seperti biasa kita lakukan pemeriksaan lagi, tapi ini khusus untuk rem Takram. Nah, kalau sudah dari rem Takram baru nanti kita di-combine untuk kedua sistem rem pemeriksaannya. Mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pak Ulfi ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pendampingan kelima. Ya. Ini ada sedikit ini sesi observasi ya Pak. Ya. Supervisi akademik. Ya. Bapak sudah melaksanakannya? Alhamdulillah sudah melaksanakan. Ya, alhamdulillah. Bersama rekan saya. Mungkin ini ya Bapak yang Ya, diobservasi. ini rekan saya yang diobservasi Bu. Beliau mengempu mata pelajaran produktif, tepatnya pada mata pelajaran sistem rem. Iya. Nah, kebetulan kemarin kita melaksanakan observasi kelasnya pada hari Rabu. Pada hari Rabu berjalan yang saya kira alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah. Mungkin waktu pra observasi ya, pra observasi kemudian pasca observasinya sudah ya Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah. Waktu itu dilaksanakan observasi di kelas berapa? Di kelas 11, di kelas 11 ya. TKR 2. Baik. Jadi sekarang mungkin Bapak yang belum dilaksanakan itu pasca observasi. Baik Bapak. Kalau misalnya sekarang yang tinggal pasca observasi, mangga disilakan untuk melaksanakan. Ingat ini coaching ya Pak ya, Ya, bukan siap. bukan menggurui. Jadi sekarang tinggal melaksanakan pasca observasi. Ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya yang sudah mungkin menyempatkan waktunya pada hari ini untuk melihat secara langsung mungkin percakapan atau pasca observasi. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Riki yang telah mau diobservasi pada saat waktu hari Rabu di kelas 11 TKR 2 ya. Nah, kemudian Pak di sini ada beberapa tujuan mungkin Pak ya dalam percakapan pasca observasi ini Pak. Yang pertama itu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya. Kemudian merencanakan perbaikan yang akan ingin Bapak capai untuk nanti ke depannya gitu Pak ya. Nah, adapun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak itu bagaimana nih perasaan Bapak setelah menyajikan pembelajaran atau pada saat observasi di kelas Pak waktu itu? Untuk pertama kali masih terasa canggung, kemudian ada nervous karena Tidak biasa. tidak biasa Bu. Iya, baik. Padahal kegiatan kita sehari-hari adalah mengajar, tapi ketika ada observasi jadi agak canggung. Tapi lama-kelamaan proses bisa menyesuaikan. Alhamdulillah. Pada awal itu merasa canggung mungkin Pak ya, karena ada orang mungkin yang melihat ya, jadi merasa nervous, tapi lama-kelamaan alhamdulillah Pak ya menjadi terbiasa. Alhamdulillah. Terbiasa. Nah, kemudian menurut Bapak proses pembelajaran tadi Pak sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak. Apakah bisa Pak diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Bapak capai Pak? Nah, untuk proses pembelajaran saya rasa sudah sesuai, mulai dari kegiatan pembuka, kemudian inti sampai ke penutup. Nah, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai tentu saja ada dua, yaitu untuk keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Untuk pengetahuannya, memberikan pertanyaan pemantik bagi siswa. Kemudian untuk keterampilannya adalah peserta didik mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Jadi ada acuan untuk penilaiannya. Ya, jadi alhamdulillah Pak ya berjalan dengan baik dan juga lancar, makanya dari awalnya pembukaan, inti sampai dengan penutup Pak. Kemudian ada
area pengembangan yang hendak Bapak capai Iya. ya pada proses pembelajaran tersebut, yaitu pengetahuan dan Keterampilan. Nah, kemudian Pak, coba ceritakan mungkin Pak hal-hal yang Bapak dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, Pak. Nah, untuk proses pembelajaran, hal yang memuaskan itu yang pertama adalah ketika kita melihat keaktifan dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah ketika peserta didik diberikan lembar kerja dan kita berikan job, peserta didik bisa menyelesaikannya dengan baik. Mungkin itu menjadi hal yang memuaskan atau membanggakan bagi diri bahwa si siswa atau peserta didik itu mampu menyerap apa yang kita berikan. Jadi Bapak merasa puas mungkin Pak yang melihat peserta didik aktif dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Nah, kemudian menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan pada saat pembelajaran mungkin Pak, atau kesulitan yang sedang berlangsung pada saat pembelajaran di kelas mungkin Pak? Nah, untuk kesulitannya karena saya mengampu pelajaran produktif, jadi pada saat melakukan praktik adalah alat praktiknya yang masih kurang. Jadi sarananya masih kurang untuk memadai. Ya, jadi keterbatasan sarananya ya. Keterbatasan sarana yang menjadi hambatan mungkin ya pada saat melakukan praktik. Ya. Nah, Bapak adakah tidak alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bapak tersebut, ada tidak Pak? Nah, untuk mengatasi kesulitan karena kekurangan sarana praktik, saya membagi 2 sesi. Jadi si peserta didik tidak satu kelas langsung mengikuti praktik, tapi dibagi 2 sesi, itu untuk menyesuaikan antara jumlah peserta didik dengan jumlah alat praktikumnya. Jadi dibagi 2 sesi, Pak ya, dibagi 2 sesi mungkin untuk karena keterbatasan tadi Pak ya, alat karena keterbatasan sarana yang disediakan oleh sekolah. Jadi si siswa itu atau peserta didik dibagi 2 untuk pada saat waktu praktek. Baiklah. Nah, mungkin apa yang akan Bapak lakukan Pak pada pertemuan berikutnya Pak? Untuk pertemuan berikutnya tentu saja harus ada progres dari pertemuan selanjutnya, di mana peserta didik juga harus merasa nyaman, kemudian dia bisa menangkap apa yang kita berikan, kemudian memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Jadi memaksimalkan prasarana yang ada begitu Pak ya. Nah, mungkin Pak dari skala 0 Pak sampai dengan 100 nih, dengan 100 kira-kira Bapak ada di posisi mana Pak kalau misalkan bisa menilai diri sendiri Pak? Apakah dari 0 sampai dengan 100 mungkin ada di posisi mana Bapak pada saat pembelajaran tersebut? Ya, kalau saya mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran, mungkin dari 0 sampai 100 ada di kisaran angka 80 sampai 82 lah. 80 sampai 80-an itu Pak ya. Karena alasannya ya tadi apa yang ada di proses perencanaannya itu bisa dilaksanakan ketika pembelajaran. Ya, jadi mungkin Bapak bisa menilai diri Bapak sendiri dari awal perencanaan sampai dengan pembelajaran itu di skala 80 ya. Mungkin terima kasih Pak atas kerjasamanya mungkin Pak ya, atas waktunya. Mungkin dari sini ada kembali Bu dari Ibu, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Ulfi. Kemudian Pak Riki ya, terima kasih juga atas kerjasamanya ya, sudah mau berkolaborasi dengan Pak Ulfi. Terima kasih. Baik, setelah saya mengamati tadi hasil percakapan Pak Riki dengan Pak Ulfi, maka saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu sangat luar biasa ya Pak ya. Sehingga Bapak bisa menilai diri sendiri ya Pak, antara 0 sampai 100, saya ada di posisi 80, itu sudah luar biasa Pak. Untuk perencanaan mungkin Bapak sudah bisa
melaksanakan dengan baik, cuma mungkin Bapak agak terkendala dengan Sarana, sarana iya, ya. Nah, gitu. Jadi untuk mencapai ke 100-nya itu apabila sarana memadai. Nah, itu ya. Tapi saya juga salut di sini ya Bapak, dengan meskipun dengan sarana yang terbatas Pak Ulfi, tapi Bapak ini masih bisa memanage gitu ya. Bagaimana caranya supaya pembelajaran ini tetap berjalan. Jadi bukan memikirkan ini mah tidak ada. Nah, tapi berdasarkan aset aset, jadi pengelolaan asetnya yang ada di sini Bapak itu sudah bagus gitu. Jadi memanfaatkan yang ada gitu, tidak istilahnya tertumpu karena tidak ada gitu ya. Itu alhamdulillah itu sudah luar biasa. Kemudian mungkin saya hanya satu ya Pak, apa yang Bapak baru temukan atau baru dapatkan dari hasil pembelajaran kemarin gitu, yang tidak biasa Bapak lakukan, mungkin ada enggak yang biasa tidak dilakukan ketika mau supervisi dilakukan, nah gitu, dengan bisa dikatakan dengan arahan Bapak, bukan arahan atau apa yang istilahnya nah gitu kan Bapak ini seperti itu, ada enggak hal mungkin yang hal baru ketika proses observasi dan juga pembelajaran gitu Pak. Nah, untuk hal baru paling ketika siswa dibagi kelompok menjadi 3 Bu, yang kelompok 1, 2, sama 3, biasanya saya memberikan materinya itu langsung di unit kendaraan ya Bu. Nah, kalau kemarin dibedakan. Jadi satu unit itu ada 2 kelompok ya Pak Ulfi kemarin. Kelompok 1 itu yang melakukan pembongkaran, pemeriksaan, lalu pemasangan kembali. Nah, kelompok 2 itu yang melakukan pembongkaran, lalu menuliskan nama komponennya. Nah, kalau kelompok 3 itu di meja, jadi diberikan komponen yang sudah dibongkar untuk dituliskan, kemudian dicari fungsinya untuk apa. Biasanya kan kalau bongkar semua jadi disamaratakan gitu ya. Kalau untuk kemarin ini karena saya memberikan berbagi pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Akhirnya dibagi 3 kelompok dengan LKPD yang berbeda. Jadi sekarang mungkin Bapak sudah tahu manfaatnya kemarin kenapa sih Pak Ulfi kita liur begini harus dipisah-pisah misalnya. Nah, Bapak sudah merasakannya? Sudah. Nah, menurut Bapak lebih nyaman mana, yang pola Bapak dulu dengan pola bisa dikatakan pola Pak Ulfi ya? Pola Pak Ulfi sekarang. Nah, kalau untuk kenyamanan tentu saja kita nyaman ketika siswa dibagi menjadi 3 kelompok ya. Karena kita bisa mempunyai acuan. Siswa A kemampuannya sampai mana? Nah, siswa B misal kemampuannya sudah sampai bongkar, ukur, pasang. Nah, siswa A baru bongkar saja. Berarti Bapak kemarin melaksanakan diferensiasi proses atau konten berdasarkan kesiapan. Nah, gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti Pak Ulfi di sini sebagai calon guru penggerak ya, masih calon Pak Ulfi sudah bisa mengaplikasikan sudah bisa berbagi gitu kepada rekan sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin itu Pak ya. Jadi kebutuhan siswa bisa kita ketahui. Jadi ternyata siswa itu tidak bisa disamaratakan. Kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Pak Ulfi. Nah, mungkin itu saja Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bapak atas bantuannya gitu, atas kerjasamanya, kolaborasi dengan Pak Ulfi dengan baik ya. Semoga apa yang diterapkan atau apa yang diberikan oleh Pak Ulfi bisa bermanfaat, bukan hanya ketika kita adakan supervisi ya Pak, tapi Bapak bisa merubahnya nanti di setiap kali Bapak mengadakan pembelajaran. Kita
selalu memperhatikan kebutuhan siswa. Iya. Mungkin itu Pak Ulfi, terima Ya, kasih. sama-sama. Tidak ada saran buat Bapak Mungkin atau karena ini dari sudah luar biasa ya Pak luar Ulfi. biasa. Karena dari awal dari awal dari nol mungkin ya, dari nol Dari pengerjaan pra, perancangan pembelajaran, proses rencana pembelajaran, kemudian pada saat observasinya Iya. saya lihat secara langsung memang sangat luar biasa, sangat Alhamdulillah. lancar. Alhamdulillah apa yang saya mungkin bukan sampaikan Bu, tapi dibimbing atau bagaimana Bu? Dibimbing Iya, mungkin iya. bagaimana caranya untuk Didampingi. Nah, Ya, itu maksudnya didampingi dalam proses pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Iya. Dan alhamdulillah pada saat waktu observasi semuanya terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ditingkatkan kembali Pak ya. Atau mungkin Bapak bisa mengikuti jejak Pak Ulfi. Insyaallah Insyaallah, sekarang bisa Ibu mudah-mudahan. sedang melaksanakan ikuti CGP angkatan 11. 11. Oh iya. Sudah bisa merekrut rekan. Alhamdulillah. Jadi sudah bisa menularkan ya. Alhamdulillah Bu, sudah selesai percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Riki yang sudah mau berkolaborasi dengan saya dan juga bekerja sama. Kemudian kepada pengajar praktis saya juga terima kasih bisa menyempatkan waktunya.